Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di pertemuan 5, pertemuan looping for C++. Jadi looping di C++ itu ada banyak. Keywordnya ada while, do while, for, dan seterusnya. Oke, kita nyoba dulu dari while ya. Misalkan kita tulis integer i sama dengan 0, while i tidak sama dengan sebentar, apa ya, kita bikin persyaratannya i lebih besar daripada sama dengan 5. Misalkan cout i. Nah, oke, kita coba ya, F11. Jadi persyaratannya, jadi si fungsi while di sini masih compile ya. Fungsi while dia bakal ngulang terus selama persyaratan yang ada dalam while ini dinyatakan benar atau true. Sebentar, kok masih lama compilingnya ya. Oke, wait a minute. Harusnya dia nampilin i nya sama dengan 0. While i sebentar, i lebih besar daripada sama dengan 5, sementara i nya di sini 0. Jadi dia nggak langsung nge-execute program karena persyaratannya salah. Persyaratan di sini bernilai false. Jadi kita rubah i lebih kecil daripada sama dengan 5. Selama persyaratannya masih benar, dia bakal jalan terus. Kayak gini, integer i sama dengan 0, i itu lebih kecil daripada 5 kan. Sebentar, ini compile-nya agak lama. Jadi programnya pasti bakal nge-execute si while ini, karena si while ini persyaratannya i nya sama dengan 0, dimana i itu lebih kecil daripada sama dengan 5. 0 lebih kecil daripada sama dengan 5 kan. Jadi dia bakal ngejalanin si while ini. Sebentar, kok lama ya. Nah, ini namanya infinitive loop. Loop yang jalan terus sampai nggak berhenti. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kalian cuma ngasih tahu si outnya i. Jadi dia cuma nampilin 0 terus. Nah, kenapa bisa infinitive loop? Karena persyaratannya benar. Ya kan? Karena persyaratannya benar, dia bakal terus menjalan execute program. Dan i-nya tetap di 0. Jadi nggak ada persyaratan false dimana bisa ngeberhentiin si loopingnya. Nah, ini bisa kalian klik control break atau close biasa aja si command line-nya, hasil executable program kalian. Jadi di sini biar programnya berhenti, kalian kasih i++. Jadi setelah kalian nampilin si i-nya nanti bakal nambahin satu sampai 4. Kenapa sampai 4? Karena kita nggak pakai sama dengan 5. Jadi sebelum 5 program udah selesai. Sebentar, ini agak lama. 0, 1, 2, 3, 4. Dan kenapa mereka berderet? Karena kalian gak nambahin end line di ujung program, di ujung si out ini, atau kalian gak nambahin \n setelah program ini. Jadi dia bakal berderet. Oke, while selesai. Penjelasannya mungkin cuma segitu. Ada lagi yang namanya do while. Bedanya apa do dengan while dengan do? Bedanya do while sama while, do itu dia bakal ngejalanin do itu bakal ngejalanin programnya dulu tanpa harus memeriksa. Jadi dia meriksa di belakang. Misalkan kita bilang while i lebih kecil daripada sama dengan 5. Nah, terus kita rubah nih, i nya sama dengan 5. Sebentar, ada error. Error expected before token. Oh ya,
titik koma ya, jangan lupa setelah while. Sebentar, ini agak lama. Kalau kalian bisa nebak hasilnya gimana? Nah, gitu. Walaupun persyaratannya tadi yang saya bilangin, persyaratannya tadi kita bilang while itu lebih lebih kecil daripada sama dengan lebih kecil daripada 5. Tapi persyaratannya itu bakal diperiksa terakhir setelah program dijalankan. Jadi yang seharusnya kalau kita tadi pakai while si 5 ini nggak bakal muncul, tapi karena kita pakai do while, dia ngejalanin dulu programnya, execute dulu programnya, baru nanti dia ngecek. Nah, setelah tadi kita ngejalanin programnya kan 5 nih, terus ditambahin 5 plus sama dengan 6. Nah, si while meriksa ternyata nggak sesuai, jadi dia berhenti. Jadi gitu, do itu ngejalanin dulu programnya baru meriksa. Beda dengan while, dia meriksa dulu baru nyalain programnya gitu. Terus kemudian setelah do while kita nyoba ke for. For misalkan kita ganti char deh, ganti char i sama dengan char aja deh. Nah kan ini udah diinisialisasi nih i nya, jadi kita nggak usah inisialisasi lagi. I sama dengan a misalkan, a besar. Nah saya mau i nya lebih besar sama dengan z, i plus plus. Nah ada lagi, kalau misalnya kalian cuma buat satu line nggak pakai kurung kurawal juga nggak masalah, tapi pakai itu ya, tambahan spasi biar program nggak bingung, biar kalian nggak bingung. C out z i sorry ini variable nggak perlu pakai kutip, jadi koma. Oke, saya jelasin dulu sintaknya di for i. Di for. Jadi yang pertama, ini kan ada tiga istilahnya tiga pernyataan, 1, 2, 3. Nah ini ada 3 pernyataan kan. 3 pernyataan ini, pernyataan yang pertama ini dia menjelaskan titik awal dari program, titik awal dari pulangannya. Jadi awalnya kalian mau bikin apa, awalnya mau dari apa. Terus kemudian ini persyaratannya. Jadi kalau misalnya i lebih kecil sama dengan z, berarti kalau selama masih true dia bakal terus jalan. Kemudian ada pernyataan yang ketiga. Pernyataan yang ketiga itu i plus plus. Nah kenapa i plus plus? Jadi pernyataan ketiga itu dia bakal jalan berapa kali? Maksudnya dia bakal ngulangnya, maksudnya penambahannya atau pengurangannya, atau dia bakal jalan, pokoknya dia penambahannya mau berapa kali, mau pengurangan atau bagaimana, pokoknya kayak sama kayak buat syarat biar dia bisa menyampai titik false, intinya sih gitu. Kemudian si out i titik 2. Nah hasilnya kalian boleh lihat nanti hasilnya gimana. Kalau ada yang boleh nebak dulu, oke. Lama juga compile-nya. Nah itu dia bakal ngasilin A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Z. Jadi dia nampilin dari A sampai Z, karena kita bikin persyaratan awal inisiasinya dari A sampai dengan ujung terakhir sampai dengan Z. Kenapa Z ikut? Karena kita nambahin sama dengan. Jadi sampai dengan persyaratan Z selesai, maka selesai. Kalau misalnya kalian mau nambahin nggak sama dengan Z, berarti Z-nya nggak bakal ikutan. Gitu sih fungsinya sama dengan. Terus i plus plus, jadi dia cuma nambah sekali. Jadi ada A ke B ke C ke D ke E ke F G ke H. Kalian juga bisa nampilin kebalikannya dari Z ke A. Silahkan kalian coba-coba. Itu beberapa latihan dari saya. Kemudian for. Nah, di for juga ada namanya infinity loop. Misalkan infinity loop. Misalkan saya tulis i sini sama dengan
H. Initiate-nya, atau gini deh, ini saya hapus, penyataan kedua sama ketiga ini saya hapus, ini enggak usah. Nah jadi gini, ini bisa jadi infinite loop pakai for, karena kita nggak inisialisasiin si akhirnya kapan, batas akhirnya kapan, terus penambahannya, pengurangannya gimana, dia bakal stay di A. Nah gini, ini infinity loopnya, kalian bisa kontrol break atau tutup close biasa. Kemudian setelah itu ada namanya keyword continue sama break. Nah si out i lebih besar bla 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 z, si out i. Terus misalkan nih saya mau nambahin if i sama dengan h, saya minta program buat break. Masuk dari kata break ini, jadi sebentar. Oke, harus pakai for awal ya. Oh ya maaf, karena ini tadi for-nya udah ada 2 baris, jadi kita harus pakai kurung awal lagi. Kalau 1 masih nggak masalah, tapi kalau udah 2 kurung awal. Nah ini if-nya boleh 1 aja, karena kita kan pakai 1 baris nih. Nah if i sampai dengan h, if i sampai dengan h di break. Jadi fungsi dari kata keyword break ini di sini, dia bakal berhenti, dia bakal ngeluarin loop. Jadi dia kayak ngeberhentiin si loop. Nah gini jadinya, jadi misalkan A B C D E, kan A masuk I, oke, I sama dengan H, A sama dengan H enggak, berarti dia masih bisa jalan, lanjut lagi sampai di H, kemudian kita sampai di H, si out nampilin H, kemudian di sini if ada I sama dengan H, break, maka si H ini nggak masuk karena sudah sampai di break. Jadi dia kayak ngebatalin si loop. Fungsi break itu kayak gitu, jadi dia bakal ngeluar dari loop. Terus ada lagi keyword continue. Sebentar ya. Keyword continue ini sama kayak artinya continue, dia ngelanjutin program, dari si for A B C D F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ya, nggak ada yang beda. Jadi kalau misalnya disampai dengan H, dia lanjut lagi continue. Coba kita tambahin persyaratannya, if sama dengan I sama dengan HH, ini tambahin lagi kurungnya. Nah ini kita tambahin dengan ya ini I-nya lebih besar daripada H, kemudian I-nya sama dengan misalkan J. Coba ya, sebentar, ada kesalahan program biasa, kurungnya kadang-kadang suka kurang, saya sampai lupa. Tunggu ya, kumpangnya agak lama. Dia sama juga continue, dia tetap jalan. Jadi fungsi continue itu kayak melanjutkan program. Begitu. Jadi kalau misalnya kalian punya pertanyaan, boleh ke komen atau misalnya boleh nanya langsung ke saya. Oke, kalau mungkin pertemuan 5 saya nggak bakal bikin ribet-ribet, simple aja untuk kalian. Oh ya, sorry, ada satu lagi, maaf saya lupa, namanya nested for bersarang. Nah ini ada for, dalamnya ada for lagi. Misalkan ini saya bikin integer I sama J, for J, misalkan saya bikin 1
sama 5, J sama dengan 1, J sama dengan 3, J. Sebenarnya ini jatuhnya kayak kita nampilin sebuah array gitu. Misalkan cout I. Penampilannya sama kayak array. Tergantung kalian misalnya bikin berapa for. Jadi kalau misal kayak for 2 gini, nanti dia jatuhnya kayak for 2 dimensi gitu. Kayak array 2 dimensi. Maaf, bukan array. Kalian mungkin lebih kenal matrix ya, kayak matrix 2 dimensi. Cout 1 1. Oh ya. Ini kalian bakal bingung, bentar saya tambahin lagi. Sebentar, salah. Nah, gini aja. Biar kalian gak bingung, hasilnya gak bingung. Nah, pertama saya bikin I sama dengan 1, I sama dengan menuju I lebih kecil daripada sama dengan 5. Nah, batas terunya ini, kalau misalnya ini berarti false ya. Selain itu ada false, berarti dia nggak bakal dieksekusi sama program for-nya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi for yang pertama ini kita anggap ini sebagai baris. Kita anggapnya sebagai baris. Kemudian yang J ini, J1 sama dengan 3, kita anggap sebagai kolom. Jadi ada 5 baris 3 kolom, gampangnya gitu. Jadi dia bakal misalkan programnya jalan 1, ya kan, kemudian dalam 1 itu ada program lagi for, dia sama dengan 1 sama dengan 3. Jadi dia bakal ngulangin 1 itu sampai dengan 3 kali, 1, 2, 3. Setelah selesai dia balik lagi, naik ke atas 2. Selesai 2, nanti dia bakal looping lagi sampai dengan 3 kali, 1, 2, 3. 2 nya 3 kali, naik lagi ke 3, 3 nya 3 kali, naik lagi ke 4, 4 nya 3 kali, 5 lagi 3 kali. Seperti itu. Jadi dia bakal nge-execute sesuai dengan pernyataannya. Jadi dia bakal ngerjain for yang paling pertama, ya kan, for yang di luar dulu, abis itu for yang di dalam. Setelah selesai for yang di dalam, dia balik lagi ke for yang di atas. Gitu terus, pokoknya muter-muter sesuai dengan namanya looping. Oke, mungkin penjelasannya cukup sekian, gak usah dibikin pusing. Nanti kalian nyoba-nyoba lagi. Tutup tak hingga, for besarang udah, break sudah tadi. Nah, ini continue, kalian bisa nyobain. Continue. Nah, ini karena kita nampilin formnya di atas ya, baru continue. Oke. Nah, ini ada sedikit latihan buat kalian. Buat program untuk masukkan deret bilangan genap dan ganjil, ini gampang, kalian bisa pasti. Program do while, terus sama buat program buat nampilin asterisk. Ini salah satu aplikasi dari for besarang nested for. Semoga kalian bisa, ini nggak terlalu susah kok. Terus buat yang ini silahkan. Kalau misalnya kalian nggak bisa bikin tabelnya yang agak rapi, nggak masalah. Tapi yang penting bisa dibaca. Buat program, tugasnya buat deadline nanti kita ngobrolin lagi. Yang pasti ini tugasnya, latihannya jangan lupa dikerjain. Mungkin cukup sekian penyampaian materi di pertemuan 5. Looping. Habis looping kalau nggak salah fungsi. Oke. Mungkin cukup sekian penyampaian penyampaian dari array. Looping. Mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian materi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.